Selamat datang di Coworking Space to Create. Tadi bisa saya bantu, Bapak? Saya sudah booking sama Pak Akbar untuk kita lakukan podcast hari ini. Oh iya, udah di sebelah situ ya, Pak. Terima kasih ya, Mbak. Iya. Halo, Selamat datang. Selamat datang, Kak Cideni di tempat kami inilah. Ini asik banget nih tempat ini. Tempat apa sih namanya? Oh, kebetulan ini produk baru kami di Patra Jasa Office Tower. Ini coworking space to create. Jadi ini emang kita buka untuk umum. Siapa yang mau nyewa silahkan. Yang mau bekerja, meeting atau mahasiswa mau skripsian nih, butuh tempat nongkrong. Kita bisa di sini. Kita space-nya oke, ada ruang meeting, kemudian ada tempat untuk kerja. Dan yang pastinya paketnya sama kopi, sama minum. Oh iya, ada kopi, ada minum. Udah ini juga ada untuk fotokopi ya? Printingnya juga kita siapin di sini untuk aktivitas keperluan bisnis yang mau nyewa di sini. Di situ juga ada tempat-tempat duduk-duduk nongkrong. Seru banget ya. Sebenarnya ini mungkin kalau mau lihat ini lebih Ini lebih santai. Lebih santai ya. Ini kalau teman-teman yang mau nongkrong janji di sini lebih santai untuk aktivitinya. Kalau mau serius kerja bisa di sana. Tergantung nyamannya lah. Halo teman-teman semua, para praktisi K3, ketemu lagi dengan Kak Cideni. Nah, hari ini kita akan berbicara banyak nih terkait dengan K3 bersama narasumber yang luar biasa hari ini. Kita ada podcast nih teman-teman semua, khusus hari ini kita ada di Patra Jasa. Oke, kita akan perkenalkan terlebih dahulu siapa narasumber kita hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Kak Cideni. Teman-teman semuanya, para penonton Kak Cideni udah sering podcastnya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizuli Akbar, biasa dipanggil Akbar. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Corporate HSSE Manager di Patra Jasa. Kebetulan di tempat kita nih sekarang nih, ini adalah area coworking space kami. Kalau teman-teman yang mau berkegiatan atau ada urusan pekerjaan ataupun yang teman-teman kuliah mau santai ngerjain tugas sambil di area perkantoran, bisa di tempat kami di gedung Patra Jasa Office Tower coworking space di lantai dasar. Bisa nanti nih jualan. Bisa banget di teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada mau ngerjain sesuatu di sini, wah ini enak banget di sini. Oke, Pak Rizuli. Nah, panggilnya Pak Rizuli aja ya. Agak aneh dipanggil Rizuli sebenarnya. Biasanya Akbar, balik ke Akbar aja. Oke, Pak Akbar. Nah, Pak Akbar, sebelum bekerja di sini, mungkin Pak Akbar bisa ceritakan nih proses karir Pak Akbar mulai dari kuliahnya, terus itu seperti apa? Karena orang banyak berpikir tuh K3 itu hanya sebagai support aja dan karirnya tuh tidak sampai ke atas gitu. Jadi ya karir K3 ya cuman ya batas manajer, supervisor atau kayak gitu doang. Apalagi kalau di sektor konstruksi ya kan. Jadi kayak dianggap sebagai anak tiri gitu. Mungkin Pak Akbar bisa diceritain deh. Pak Akbar dulu ngambil pendidikannya di mana nih Pak Akbar? Oke. Nah, berbicara pendidikan nih teman-teman semuanya, kalau berbicara pendidikan ya, kebetulan saya emang educational background-nya sesuai lah sama K3. Saya ada lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, peminatannya K3. Memang udah dari awal peminatannya K3, emang untuk mencari karir di dunia K3. Oh, mungkin dari awal kuliah pun saya masih bingung nih, saya nanti kalau masuk K3 ini kerjanya ngapain gitu loh. Tapi seiring perkembangan waktu, seiring zaman kuliah itu belajar lebih banyak dan terbuka wawasan, ternyata perusahaan banyak membutuhkan K3. Itu sangat relate nih, Kak Cideni. Coba lihat sekarang nih, kampus-kampus yang buka jurusan K3 makin banyak kan? Banyak banget. Swasta, negeri, makin banyak. Itu buktiin kalau dunia K3 ini sangat-sangat terbuka luas dan karirnya panjang gitu loh. Bahkan teknik pun sekarang sudah ada mata kuliah di K3 di dalamnya. Betul. Iya. Teknik sekarang, teknik lingkungan, sipil, kemudian semuanya itu udah masuk K3 karena memang K3 ini ilmu yang bisa diadop di mana saja sebenarnya. Tapi kalau kita memiliki background pendidikan yang cukup, itu memang privilege sendiri kalau untuk berkarir di dunia K3 gitu loh. Tapi jangan salah, masih tetap banyak peluang untuk teman-teman yang bukan backgroundnya dari K3. Bisa dari teknik masih bisa kalau emang mau masuk ke K3. Yang non-teknikal pun misalkan orang IT, orang psikologi, orang sosial masih bisa masuk K3. Kata kuncinya satu nih,
mau dan mau belajar itu aja. Jadi orang IT pun bisa terjun di K3 itu gimana ceritanya tuh Pak Rizul ya? Nah mungkin sedikit cerita ya. Saya punya teman dulu waktu masih kerja di tambang nih, waktu kerja tambang salah satu partner kerja saya itu basicnya IT. Kalau nggak salah saya D3 IT. Dia masuk ke HSE itu pertama kali ikut kan kalau di HSE itu kalau teman-teman tahu nih ada kalau dunia industri di tambang, kalau enggak di dunia industri oil atau perusahaan-perusahaan besar dia membagi nih, ada HSE sistem, ada HSE operasional nih. Nah, kalau orang HSE sistem ini rata-rata ini bisa dari banyak background yang bisa untuk diangkat. Pun demikian sama yang operation gitu. Jadi teman saya yang IT ini kebetulan dia masuk ke sistem dulu. Job desk pertama dia dulu adalah mengelola database K3. Karena kan kalau orang sistem nggak luput sama database gitu. Jadi database ini kalau emang punya keahlian dan mau belajar tentang prinsip-prinsip K3 dalam mengolah data, insya Allah kok bisa. Jadi kalau kita ngomongin soal data berarti ada manual, prosedur, IKA, formulir, laporan harian, mingguan, bulanan, itu semua bisa diolah ya oleh orang IT sendiri buatin program, aplikasi ataupun itu ya. Apalagi sekarang kan nih kayak gini nih, ada podcast atau mungkin teman-teman sekarang kan kalau ngelihat safety induction di beberapa tempat itu udah video kan, atau visualisasi prosedur kerja teman-teman di construction ataupun di tambang. Dia mensosialisasikan prosedur kerjanya melalui video-video yang udah mereka create sendiri. Nah, di situ pun jadi part of opportunity buat teman-teman IT men-challenge diri untuk bergabung di dunia K3. Dan sekarang dunia, saya lupa sih nama perusahaannya apa ya. Ada sekarang perusahaan-perusahaan konsultan IT yang memang udah mulai nih merambah ke K3, mereka servisnya untuk develop sistem K3. Teman-temannya IT juga bisa join dari situ. Punya pengalaman di konsultan IT yang ngerjain proyek K3, bisa di-hire ke perusahaan profesional bisa gitu. Jadi apapun jurusan teman-teman semua bisa bekerja di K3 itu, tapi disesuaikan dari job desk-nya ya. Oke. Terpenting mau belajar ya itu aja. Kalau misalkan hanya sekedar nyemplung K3, kalau di gedung misalkan di perkantoran ngurusin APAR, ngurusin itu doang. Yang penting saya ngerjain checklist APAR santai. Mungkin teman-teman sekarang udah ngeliat ya di mall-mall kan udah ada HSE-nya juga udah mulai baik nih sekarang. Mall of Indonesia itu udah baik-baik tuh HSE-nya. Dan mereka ngelihat nih teman-teman, kalau ngelihat nih di mall-mall mereka checklist APAR, ngecek apa, itu kan orang K3-nya. Tapi kerjanya nggak sebatas itu. Yang penting teman-teman mau belajar aja. Jadi waktu selesai kuliah, Pak Akbar langsung dapat kerja itu gimana ceritanya tuh Pak Akbar? Kan kadang orang nih kan ngelamar kerja itu harus ada yang namanya orang dalam gitu. Orang dalam ini nih kadang. Terus di lowongan kerja itu juga kadang harus ada pengalaman kerja. Nah ini ceritanya gimana nih kalau menurut Pak Akbar sendiri waktu karirnya? Oke, kalau untuk memulai karir ya, memulai karir nih teman-teman ya. Kebetulan saya sih kalau sekarang ya mendefinisikan ada yang namanya privilege bawaan atau bawaan lahir dari keluarga, dari family. Kemudian ada privilege yang dibangun sendiri. Nah, teman-teman ini tinggal mau milih yang mana aja. Kalau memang memiliki privilege bawaan, manfaatkan itu juga boleh. Nah, privilege dibuat ini juga teman-teman harus pintar nih membuat privilege supaya teman-teman bisa memulai karir di dunia K3. Nah, contohnya nih kalau saya memulai karir di K3, lulus dari kampus, kebetulan dapat privilege-nya dari dosen saya sendiri, dosen pembimbing saya waktu itu, memperkenalkan ke pimpinan HSE-nya Pertamina nih. Wow. Kebetulan waktu itu Pertamina lagi ada project proper untuk Indonesia Timur, dan saya dipercaya untuk ibarat kata mengasisten atau mendampingi pelaksanaan proper di area Maluku di Ambon. Nah, saya memulai masuk karir saya dari sana. Nah, teman-teman gimana nih kalau saya nggak punya privilege atau saya nggak dapat privilege nih? Biasanya orang dalam itu kan sebenarnya privilege teman-teman bisa create sendiri loh. Dari mana privilege orang dalam? Rekanan kampus. Bisa jadi kakak tingkat, bisa jadi teman seangkatan. Misal teman angkatan ada yang duluan kerja, bisa jadi dari dosen merekomendasikan, misalkan toh dosen banyak loh, jadi ibarat kata tuh jadi tempat
konsultasi dari perusahaan-perusahaan tuh banyak. Nah, silakan bangun itu sendiri, bangun privilege teman-teman untuk memulai karirnya. Kalau emang kuliahnya di jurusan K3 ataupun teknik, banyak kok teknik-teknik lingkungan, teknik-teknik sipil, ya akhirnya berkarir di K3, masuknya juga privilege dari dosen banyak. Dan itu memang harus dari kitanya. Kalau kita nggak punya privilege ya, kitanya sendiri yang bangun privilege itu gitu loh. Jangan sampai nih nggak punya privilege, nggak bangun privilege, menyalah-nyalahkan orang yang punya privilege. Berarti itu adalah balik ke personal masing-masing teman-teman. Teman-teman mau berkarir atau enggak, balik ke diri masing-masing gitu. Iya, katanya di podcastnya Om Deddy Corbuzier dibilangnya nggak ada yang namanya orang kerja tuh nggak ada privilege. Apalagi katanya ada seorang anak miliuner lah ya, Memulai dari nol kan? Dari nol. Nolnya dari mana? Dari kos-kosan. Kosan di mana? Di Australia. Di mana tuh kos-kosan di Australia? betul Kak Cideni. Semua orang punya garis kesuksesan masing-masing lah intinya ya. Kalau teman-teman mau menuju ke sana, mulailah dari sekarang. Memang starting kita beda. Pasti kita mencapainya juga pada usia yang berbeda. Jangan di-compare. Ini sedikit kemana-mana ya. Jangan di-compare. Karena kalau teman-teman meng-compare, gua anak K3 nih, gua angkatan sekian, gua udah 5 tahun kerja, posisi gua masih officer nih. Teman adik kelas gua nih, baru 3 tahun kerja, ternyata dia udah supervisor, ngelangkahin gua. Nah, kalau teman-teman masih membandingkan seperti itu, tapi tidak ada action untuk perbaiki diri, ya percuma gitu loh. Banyak kok akhirnya yang junior membawahi seniornya di dunia kerja, sangat banyak kan. Itu balik ke personalnya. Dia bagaimana membangun dirinya dia, menciptakan privilege untuk dirinya sendiri dalam berkarir, itu balik ke personal masing-masing. Iya, betul sekali teman-teman. Terus juga nih, bagaimana dengan kayak nih ada pertanyaan dari beberapa subscriber kita itu, kalau orang yang lamar K3 tidak punya sertifikat K3 gitu ya, terus dengan misalkan dia jurusan, ada 2 nih pelamar nih, ada satu jurusan K3, ada satu jurusan teknik sipil. Yang jurusan teknik sipil dia punya sertifikat K3. Nah, yang jurusan K3 tadi yang anak SKM nggak punya sertifikat K3. Nah, ini terkadang nih ada yang ini cerita sama saya, yang keterima justru anak teknik nih, Pak Rizuli. Ya. Nah, saya tanya nih sama anak yang SKM tadi, yang sarjana kesehatan masyarakat tadi, emang bedanya apa? Bedanya dia punya sertifikat ahli K3 umum, saya nggak punya sertifikat nih Pak, nggak punya skill, tapi saya jurusan K3. Nah, itu gimana tuh kasusnya tuh? Kadang jadi momoknya kayak gini. Dia belajar K3 cuma 12 hari, saya belajar K3 itu 5 tahun nih gitu kan. Betul. Nah, itu kadang egonya seperti itu. Itu menurut Pak Rizali gimana? Pak Akbar gimana tuh ceritanya tuh? Nah, teman-teman mungkin perlu memahami juga ya, ketika misalkan teman-teman lamar kerja lah untuk posisi K3, teman-teman entry level lah misalkan. Mau masuk ke kerjaan, di situ persyaratannya semua jurusan diterima. Dan di situ diminta menjadi mandatori misalkan persyaratan AK3 umum. Berarti ketika teman-teman kalah, ketika teman-teman nggak memiliki persyaratan itu, berarti karena teman-teman nggak masuk seleksi persyaratan utama, salah satu persyaratan yang diminta nggak ada. Ada perusahaan yang mempersyaratkan sertifikat itu keperluannya adalah untuk comply terhadap regulasi. Bisa jadi perusahaan itu masih belum memiliki orang yang memiliki sertifikasi AK3 umum, sehingga butuh orang itu untuk mengajukan struktur P2K3-nya mereka. Sehingga mereka mencari orang yang udah punya sertifikasi supaya tidak mentrainingkan kembali. Nah, gitu. Biaya lagi nih. Strategi perusahaan beda-beda nih. Jadi teman-teman kalau lihat kerjaan, tolong diperhatikan persyaratannya. Kalau misalkan persyaratannya sertifikasi ahli K3 umum hanya ibarat kata itu lebih disukai bahasanya, itu teman-teman masih bisa berjuang, balik lagi ke kualitas teman-teman gitu. Tapi kalau dia mewajibkan ada sertifikat itu, otomatis itu akan menjadi indikator untuk menilai teman-teman lolos atau tidak. Dan jangan salah gitu loh, saya orang K3 otomatis akan terima sebagai HSE, itu nggak mesti. Balik lagi ke personalnya teman-teman, meyakinkan interviewer seperti apa. Dan apakah kapasitas teman-teman itu memenuhi apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Contohnya nih, bahkan mungkin ya Kak Cideni pernah dengar
pernah baca-baca apa sih komen, atau mungkin kalau saya juga sharing sama teman-teman yang lain atau teman-teman adik-adik kelas atau juga ada di forum-forum K3, selalu ada yang bertanya, kami nggak memiliki pengalaman, tapi kami punya sertifikat. Iya. Bisa nggak masuk ke dunia HSE? Tentu bisa gitu. Jadi teman-teman jangan terpatok sama pengalaman sama sertifikat saja. Jadi kalau nge-apply kerjaan nih, perhatikanlah persyaratannya secara detail. Karena persyaratan itulah yang akan memandu teman-teman terima atau enggak. Kalau di situ dipersyaratkan adanya minimal pengalaman 1 atau 2 tahun, teman-teman entry level nekat apply aja. 1 atau 2 tahun kalau kita sebagai yang mencari kerja nih, pengalaman 1 atau 2 tahun itu selevel sama fresh graduate loh. Gitu ya. Nah itu selevel nih sama fresh graduate, mau 1 sampai 2 tahun itu pengalamannya selevel fresh graduate, tergantung teman-teman bisa meyakinkan nggak interviewnya. Teman-teman punya kualitas yang bisa meyakinkan interviewer, teman-teman bisa dapat pekerjaan tersebut mengalahkan yang berpengalaman. Dan teman-teman yang berpengalaman selalu diingat nih. Kalau saya jujur aja ya, saya buka-bukaan aja. Saya kalau nge-review CV atau lagi proses kandidat, lihat nih pengalaman ini, si A, si B, si C. Si A, si B pengalamannya banyak, si C anak baru. Bisa jadi anak baru ini yang saya ambil. Lihat dulu pengalamannya apa. Dia misalkan 3 bulan di perusahaan ini, kemudian pindah ke perusahaan B, dari perusahaan B dia 7 bulan pindah ke perusahaan C. Kalau dia pindahnya dengan alasan yang nggak jelas, otomatis ini akan, kalau saya pribadi nggak akan ambil. Jadi kayak kutu loncat dong jadinya. Itu dia yang ditakutkan. Karena kalau hanya sekedar seperti itu dan dilihat ke interviewer, selain HRD ya, kita sebagai user, biasanya kan dia alasan tempat pertama gajinya sekian, loncat ke tempat kedua naik 1 juta nih misalkan, atau naik 500.000 basicnya, pindah lagi naik segala macam. Itu udah ketahuan dia mencarinya uang, dia nggak mencari pengembangan diri. Ingat kalau saya sih kalau berbicara profit ya, kok profit sih? Kalau berbicara benefit yang kita terima itu tidak hanya uang loh. Uang bulanan itu hanya salah satu dari benefit yang kita terima. Apakah tahunannya dihitung atau privilege pengembangan diri nih? Training, pelatihan. Nah, itu kita bisa menunjukkan kemampuan kita, kualitas kita ke perusahaan. Perusahaan akan memberikanlah benefit yang sesuai atas apa yang udah kita berikan. Itu yang teman-teman harus garis bawahi juga gitu. Mungkin saya tarik kesimpulannya, kalau kita mau ngelamar kerja, HR itu mungkin memandang 3 unsur kayak ada yang namanya knowledge, skills, and attitude, mungkin gitu ya. Betul. Pak Akbar ya. Mungkin knowledge mungkin dari si pendidikannya gitu ya, ataupun dari pengalamannya. Skills juga bisa dari keterampilan atau dari sertifikatnya. Attitude mungkin dari tes psikologi atau dari tes wawancara. Betul. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun sertifikat K3 yang dimiliki seseorang, orang tersebut masih bisa ngelamar di bidang K3. Betul. Mau itu sertifikat Kemenaker, K3 umum, BNSP, ataupun sertifikat yang Media Tama sering lakukan di tiap Sabtu ada kolega, itu masih bisa digunakan gitu ya. Bisa, jadi privilege tambahan tuh kalau misalkan di luar dari sertifikasi ya. Sertifikasi kan ada Kemenaker, BNSP, atau mungkin ahli kebakaran pun yang teman-teman miliki nih, atau P3K yang teman-teman miliki. Itu bisa jadi privilege sendiri untuk reviewer dari kita, dari user. Apalagi nih teman-teman nih aktif nih dalam menggali pengembangan knowledge-nya teman-teman. Ikut seminar, ada buktinya ikut seminar segala macam. Untuk teman-teman entry level itu berpengaruh loh. Sangat-sangat berpengaruh loh. Kalau saya sendiri ngelihat nih keaktifan teman-teman sebenarnya untuk mau belajar seperti apa gitu. Mungkin dari acara Media Tama mungkin setiap Sabtu ya. ada semua, ya udah gitu kan teman-teman, ada kemauan untuk belajar. Itu hal positif yang bisa kita note untuk proses interview gitu. Jadi ada kelebihan kalau ketika lihat CV, ada kelebihan lain gitu ya. Betul. Dari kandidat yang lain gitu. Minimal ada di situ menunjukkan bahwa anaknya mau belajar. Intinya sekarang gitu kan, anak yang mau belajar akan menang dibandingkan anak yang pintar. Nah, Pak Akbar, sekarang kan Pak Akbar kan memiliki jabatan di HSSE Patra Jasa. Nah, sebenarnya Patra Jasa mengimplementasikan K3 terus tugas dan tanggung jawabnya HSSE di Patra Jasa itu seperti apa nih Pak Akbar? Mungkin Bapak bisa ceritain, mungkin
ada SSE itu apa sih? Orang kan biasa dengarnya HSE, terus ada HSSE atau juga SHES. Mungkin itu bisa dijelasin tuh gimana tuh? Oke. Mungkin istilah nama departemennya atau nama divisionnya setiap perusahaan mungkin beda-beda. Itu balik lagi ke culture masing-masing. Kalau teman-teman culture, kalau kita lihat pemetaan ya teman-temannya di dunia industri Jepang, itu biasanya banyak yang menggunakan KIHSE, Quality, Health, Safety, Environmental. Nah, kalau di Patra Jasa ini kita secara struktural, nama divisi itu mirip sama Pertamina nih, HSSE. Jadi Health, Safety, Security, sama Enviro. Jadi itu ya. Jadi secara komponen tanggung jawabnya ada 4. Khusus untuk Patra Jasa sendiri, saya di sini sebagai manajer corporate HSSE manager tidak hanya membawahi Health, Safety, Security, sama Enviro saja, tapi ada tambahan satu QMS, Quality Management System. Nah, tapi secara nomenklatur dari divisinya tetap HSSE, tapi yang saya handle saat ini termasuk QMS, Quality Management Systemnya. Nah, kalau di Patra Jasa sendiri implementasi seperti apa? Patra Jasa ini unik teman-teman. Kalau teman-teman kalau saya sih kenapa saya akhirnya memilih untuk berkarir di Patra Jasa, salah satunya adalah karena di sini multi bisnis model lah teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar banyak hal terkait HSE dalam satu perusahaan gitu. Dan di sini sangat challenging banget. Yang pertama teman-teman di Patra Jasa ini kita bergerak di bidang hospitality. Teman-teman pernah dengar Patra Hotel kalau di Bandung, di Malioboro yang baru, teman-teman kalau mau liburan di Jogja bisa tuh di Malioboro. Kemudian Patra kalau di Bali De Patra Bali Resort dan Villa. Itu kemudian di Cirebon juga kita ada, di Sumatera kita di Parapat di Danau Toba ada. Untuk bisnis hotel nih. Tantangan HSE bisnis hotel ini kita lebih banyak challenging-nya. Kenapa? Kita berurusan sama tamu loh, tamu yang masyarakat umum loh gitu loh. Gimana caranya masyarakat umum ini juga teredukasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di area kita. Kemudian tantangan berikutnya bagaimana mengimplementasikan supaya HSE ini selaras dengan kalau kita hospitality pasti sangat erat dengan estetika. Iya, betul. Bagaimana menselaraskan HSE dengan estetika? Suka berantem itu. Suka berantem pasti. Aja. Kalau di negara standar 35x35 itu berantem. Berantem itu. Nah, itu gimana? Ini challenging-nya seperti itu. Gimana kita melakukan menerapkan HSE, kemudian apa sih core bisnisnya perusahaan juga nggak terganggu. Challenging-nya kita juga di situ. Gimana mensiasati hal itu, kemudian bagaimana meyakinkan para pekerja khususnya untuk pelayanan plus meyakinkan tamu bahwa kita sebenarnya aman nih. Fasilitas kita aman. Itu unit bisnis Patra yang pertama. Yang kedua kita ada di properti. Properti kita ada yang properti sewa, ada yang beli, jual. Nah, properti sewa contohnya di sini di Patra Jasa Office Tower kita ini menyewakan kepada tenan-tenan kantoran di sini ataupun di sini juga ada fasilitas bank atau komersialnya juga ada. Co-working di sini ada. Ini tantangannya lebih lagi nih karena ada kewajiban HSE yang regulasi-regulasi yang kita penuhin lagi dalam aspek pengelolaan gedung perkantoran. Nah, di sini berarti ini udah dua hal yang berbeda loh teman-teman gitu loh. Ilmunya dasarnya sama, cuma implementasinya berbeda nih. Dan rujukan regulasinya juga beda. Kementerian Pariwisata. Ya? Hotel pariwisata nanti. Ya. Makanya ada sekarang kan CHSE. CHSE itu. Nah, itu bisa sejalan tuh. Kalau kita udah nerapin, ya makanya Patra Jasa ketika ada sertifikat CHSE diluncurkan sama kementerian, udah tinggal connect. Udah langsung connect, langsung audit. Langsung audit. Nah, gitu sama intinya. Kemudian kalau building kita juga memanage bagaimana semua tenan ini juga mau mengikuti standarnya kita. Seperti contohnya yang banyak urusannya di building ini adalah masalah emergency ya. Part of-nya kita di mana, part of-nya tenan itu di mana. Itu yang harus kita kelola dengan baik nih kalau untuk berbicara di bidang perkantoran. Kemudian ada properti jual. Properti jual kita ada perumahan, kemudian ada apartemen. Apartemen juga ya? Dekat stasiun Bekasi. Dekat stasiun Bekasi. Teman-teman mungkin pernah dengar Urbano Bekasi?
Apartemen sana. Urbano Itu dekat itu stasiun punya Patra itu. Patra, dekat stasiun Bekasi. Iya Bekasi ya, iya betul. Nggak jauh dari stasiun Bekasi teman-teman. Kalau mau nyari apartemen, tempatnya strategis, modelnya unik, teman-teman bisa visit di situ di Urbano. Itu kita ada unit apartemen yang kita jual. Kemudian di Jogja juga ada Amarta, apartemen Amarta di Jogja yang itu posisinya di jalan menuju Palagan. Area Palagan itu view-nya ke Gunung Merapi. Wih, keren ya. Itu di Jogja, apartemen kita baru 2. Kalau apartemen berarti hubungannya nanti ke Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PU. PU, Betul. PR dan lain-lain ya. Standarnya yang harus kita comply banyak. Dan kita juga harus meyakinkan customer kita nih. Yang kita mau jualan nih. Orang mau jualan cari tempat yang aman dong gitu. Mau dihuni loh gitu loh. Nah, kita gimana cara meyakinkan itu? Kemudian selain apartemen juga ada perumahan. Perumahan juga ada. Perumahan kita sekarang ini lagi bangun di Jogja juga ada satu yang on progress pembangunan perumahan yang lama-lama, yang perumahan lama mungkin udah habis ya terjual. Kemudian perumahan yang Pertamina, rumah-rumah yang di Pertamina di Balikpapan itu yang memanage kami juga. Oke. Nah kebetulan kayak gitu. Rumah dinas Pertamina juga Patra yang ngelola. Ibarat kata tuh kalau pelayanan Pertamina kami lah gitu lah yang gerak. Ini hubungannya Patra Jasa dengan Pertamina itu mungkin Pak Akbar bisa ceritain dulu nih. Ini apa iya. gitu kan? Kita lupa tadi kita lupa ceritain nih. Posisi Patra Jasa itu langsung anaknya Pertamina, langsung di bawahnya Pertamina masuk ke kelompok anak perusahaan yang AP Services, anak perusahaan services. Jadi di Pertamina itu kan ada holdingnya, ada subholding. Mungkin teman-teman udah baca berita, subholding itu udah banyak. PGN kan udah join sama Pertamina juga, itu udah masuk subholding satu subholding sendiri. Kemudian kita yang bukan subholding di anak perusahaan yang khusus untuk services itu ada kelompoknya sendiri di AP Services, salah satunya adalah Patra Jasa. Nah itu anak kandung ya, bukan anak angkat. Oke, katanya ada transportasi juga ya, penyewaan kendaraan. Kendaraan ya, betul. Jadi kalau teman-teman di area Pertamina pernah lihat ada logonya PAR, Prima Armada Raya atau PAR, itu adalah anak perusahaannya Patra juga. Jadi tantangan kami itu kalau HSE Patra Jasa itu selain tadi hotel, properti, perumahan, kemudian juga di kendaraan, penyewaan kendaraan. Kemudian juga satu lagi sebenarnya yang backbone kami adalah multi services. Multi services ini adalah kita penyedia outsourcing untuk tenaga-tenaga engineering, tenaga-tenaga cleaning, tenaga gardening. Kalau security ada anak perusahaan Pertamina sendiri. Nah, gardening, parking biasanya, kemudian cleaning, engineering itu biasanya kita supply untuk seluruh di Pertamina dan di luar Pertamina juga. Jadi kesimpulannya Pertamina ini nggak mau uangnya keluar ya, teman-teman yang muter aja gitu. Namanya grup, namanya kalau grup BUMN kan kayak gitu kan. Pak Erick Thohir kan sinergi BUMN. Gimana keuangan BUMN tuh muternya di Aja ya. Jangan sampai di negara aja, jangan sampai keluar.